Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita limpahan rahmat serta karunia sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kemudian insyaallah akan dilanjutkan dengan pengajian kitab. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mengupas masalah fikih salat Idul Adha, yang mana referensi kita atau marji kita ambilkan dari kitab Fikih Al-Muyassar. Kemudian salawat dan salam tidak lupanya selalu kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu hendaknya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti, mempelajari, menjalankan serta mendakwakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang masalah fikih daripada salat Idul Adha. Yang pertama, salat Idul Adha, kata-kata Id ini berbahasa Arab ya. Ini diambil dari kata ada ya'udu, audan, audatan atau aidan, yang mana Id ini secara bahasa Arab, dalam sisi bahasa Arab bermakna sesuatu yang selalu diulang-ulang, suatu hal yang diperingati, yang peringatannya itu selalu diulang pelaksanaannya, selalu dilakukan. Makanya ada ini kan mengulang, artinya kembali. Ada ya'udu itu artinya kembali. Dan di dalam Islam yang harus kita ketahui bahwasanya berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Jadi sahabat menceritakan ya, Rasulullah awal datang ke kota Madinah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu bagaimana keadaannya? Wali ahlil madinati yaumani. Orang Madinah waktu itu memiliki 2 hari. Yal'abuna fihima, yang mana mereka bermain, memperingati dan bergembira dengan 2 hari itu. Kemudian Rasulullah bersabda, qad abdalallahu lakum mimma khairum minhuma
Idul Fitri wa Idul Adha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah mengganti bagi kalian perayaan yang lebih baik dari dua perayaan tersebut yang orang jahiliyah selalu merayakannya, yang mana mereka menjadikan hari itu adalah hari Id yang selalu ya setiap saat atau setiap momen-momen tertentu, setiap tanggal tertentu misalkan, atau setiap hari tertentu mereka ya memperingatinya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti bagi kalian yang lebih baik daripada keduanya, yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitri. Ya. Jadi ini adalah ibadah ya. Memperingati Idul Adha ini adalah bentuk peribadahan. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah semestinya kita ya mempelajari sesuatu hal yang akan mengantarkan kita sehingga bisa sempurna dalam melaksanakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk dalam kata al-adha. Al-adha ini adalah waktu duha. Kapan waktu duha ini? Para ulama fikih mengatakan ba'da irtifa'i syamsi qadra ramhin, ya setelah meningginya matahari seukuran tombak. Kapan itu? Nah, ulama kontemporer mengatakan bahwasanya kira-kira waktunya itu adalah 1/4 jam setelah waktu terbitnya matahari. Setelah waktu terbitnya matahari kira-kira 1/4 jam atau 15 menit. Itu waktu duha ya. Jadi solat id itu adalah solat yang dilaksanakan di waktu duha. Namun lebih tepatnya adalah dia solat yang dilakukan ya kira-kira gitu ya, kira-kira di awal waktu duha gitu. Karena waktu duha itu ada waktu awalnya. Waktu awalnya seperti itu, qadra ramhin, irtifa'u syamsi qadra ramhin ya. Tingginya meningginya matahari, yang mana tingginya matahari itu seukuran tombak, atau seperti yang kita jelaskan tadi 15 menit setelah terbitnya matahari. Ini awal waktunya gitu. Kalau akhir waktunya itu adalah menjelang waktu duhur, menjelang waktu duhur. Kemudian kita masuk kepada hukumnya ya. Apa hukum melaksanakan sholat Idul Adha itu? Jadi masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ada 3 pendapat tentang hukum sholat Idul Adha. Yang pertama, ada ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ini pendapat 2 mazhab, yakni mazhab Imam Syafi'i, kemudian mazhab Imam Malik. Kemudian yang ketiga, hukumnya adalah fardu kifayah. Ini adalah pendapatnya mazhab Imam Ahmad Hambali ya. Kemudian yang keempat, hukumnya adalah fardu ain. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kemudian kita lihat ulama tarjih ya. Asy-Syaikh bin Baz merajihkan pendapat yang keempat, bahwasanya hukumnya fardu ain. Namun penulis kitab Fikih Al-Muyassar ini juga ulama Arab Saudi merajihkan pendapat yang kedua, yaitu fardu kifayah. Dengan ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah yang seperti ini namanya mas'alatun ijtihadiyatun mu'tabaratun. Ini adalah masalah ijtihadiyah. Maka apa yang harus seorang muslim lakukan ketika dalam masalah-masalah yang mukhtalaf ya, masalah yang diperselisihkan ini? Maka kita at-tasamuh ya, kita harus bertasamuh atau bertoleransi di dalamnya gitu. Jadi kalau seandainya kita memakai pendapat mazhab tertentu, maka tidak boleh menyalahkan mazhab yang lain gitu.
karena ini adalah masalah-masalah yang diperbolehkan berikhtilaf di dalamnya, kecuali masalah yang mujma'. Ya, masalah mujma' itu artinya adalah masalah yang disepakati. Kalau seandainya ulama mazhab yang 4 sudah sepakat ya dalam suatu masalah, tidak boleh kita menyalahinya. Contohnya apa? Haramnya musik. Ini kesepakatan 4 mazhab. Maka tidak boleh seseorang keluar dari sesuatu yang sudah disepakati. Misalkan contoh lain, imam 4 mazhab sepakat jilbab wajib. Jadi ada sekarang mengatakan jilbab gak wajib. Nah, itu menyalahi ijma' ya. Dan itu haram gitu, menyalahi ijma' kesepakatan para ulama. Karena ijma' itu sendiri adalah hujjah. Iya. Yang diperselisihkan para ulama adalah masalah cadar. Apakah cadar ini wajib atau tidak? Dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana dalam kitab Hasyiah Bajuriyah yang merupakan syarah dari kitab Takrib ya. Kemudian juga dalam kitab Fathul Qarib ya, dalam mazhab Syafi'i cadar itu wajib gitu. Jadi kalau orang yang bermadzhab Syafi'i ya, iya istrinya harus pakai cadar gitu. Iya, karena dalam mazhab Syafi'i cadar itu wajib. Iya. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad tidak. Jadi ulama berselisih pendapat tentang hukum cadar ya. Ada yang mengatakan sunnah, kalau sunnah semuanya gitu. Namun yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan tidak. Ini baru ulama berbeda pendapat. Namun kalau jilbab tidak. Ya kalau jilbab itu nggak ada. Ya seperti itu. Jadi yang menyelisihinya sesat itu Pak ya. Yang menyelisihinya adalah sesat. Contoh minuman keras itu nggak ada yang khilaf ulama, nggak ada yang nggak sepakat. Itu masalah mujma' alaih, masalah yang diijma'kan ulama. Dia ada orang yang mengatakan khamar itu nggak haram, udah sesat gitu Pak ya, karena sudah menyelisih kesepakatan para ulama gitu. Maka kalau yang di kitab ini hukmuha wa dalilu dzalik, yang pertama pembahasannya adalah tentang hukum dari solat Idul Adha ya, karena kita pembahasannya adalah Idul Adha. Maka dikatakan di sini oleh penulis salatul Idi fardu kifayatin. Salat Id itu hukumnya fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah kata beliau? Iza qama bihal ba'du saqatal ismu anil baqin. Apabila sebahagian ya, apabila mendirikan ya salat Idul Adha itu sebagian, saqatal ismu, maka jatuhlah dosanya anil baqin ya, dari yang tersisa gitu ya. Jadi kalau seandainya sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka kewajibannya sudah gugur gitu. Wa idza tarakat ya, dan apabila meninggalkannya, jadi seluruhnya meninggalkannya gitu ya, minal kulli ya, dari seluruh manusia, asamal jami'u ya, maka berdosalah seluruhnya gitu. Li'annaha min sya'airil islami dhahirati, karena salat Idul Adha ini adalah di antara syiar Islam yang tampak gitu. Jadi sebesar-besar syiar Islam, di antara syiar Islam yang paling besar adalah itu salat Idul Adha. Karena dalam salat Idul Adha itu akan nampak ya jumlah kaum muslimin, kekompakan kaum muslimin, apalagi nanti ya pembacaan takbir gitu, berkumandang takbir gitu. Ini menandakan akan itu adalah bagian penting dalam Islam, merupakan syiar Islam yang paling penting. Bahkan kata beliau di sini li'annahu sallallahu alaihi wasallam dawama 'alaiha, dan sesungguhnya ya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dawama 'alaiha, senantiasa konsisten ya dalam melaksanakan salat Idul Adha. Tidak pernah Nabi ya meninggalkannya ketika disyariatkannya salat Idul Adha tersebut gitu. Wa kadzalika ashabu, dan demikian pula sahabat-sahabat beliau min ba'dihi, dari setelahnya. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biha hatta nisa'i,
Bahkan Nabi SAW telah memerintahkan, sampai-sampai beliau memerintahkan para wanita juga untuk menghadiri sholat Id. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Pak. Beliau memerintahkan wanita haid, kemudian anak gadis, wanita perawan, ya, untuk menghadiri sholat Id. Namun wanita haid nggak boleh sholat gitu. Ya, pas orang sholat dia nggak sholat, ya, namun dia ikut mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah diantara dalil sebagian ulama, sebagaimana dalam mazhab Imam Abu Hanifah, yang menganggap bahwasanya hukumnya adalah fardu ain. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah dalil dari Al-Quran. Ada nggak Pak dalil dari Al-Quran kita sholat Idul Adha? Ada Bang? Ada. Dan surah Al-Kautsar, ya, fasalli li rabbika wanhar. Maka ulama tafsir bisa dilihat ya dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari atau tafsir Imam Al-Baghawi, bahwasanya perintah Allah fasalli, maka salatlah. Maka di antara ahli tafsir mentafsirkan bahwasanya perintah salat di situ adalah salat Idul Adha, karena berkaitan dengan ibadah menyembelih, yaitu nahar. Makanya Allah berfirman, fasalli, maka salatlah li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah korban. Maka salat yang dimaksud adalah salat Idul Adha, karena setelah salat Idul Adha maka kita disyariatkan untuk menyembelih korban, ya, bagi orang yang berkorban. Kemudian kita masuk masalah tsaniyatu, masalah yang kedua, syurutuha, ya, persyaratan untuk salat Idul Adha. Kemudian beliau mengatakan, wa min ahammi syurutiha dukhulul waqti wa wujudul adadil mu'tabari wal istitani fala tajuzu qabla waqtiha wa la tajuzu fi aqalli min thalathati ashkhasin wa la tajibu 'alal musafiri ghairul mustawtin. Di antara syarat yang terpenting dari sholat Idul Adha, yang pertama dukhulul waqti, masuknya waktu. Dan masuknya waktu ini Bapak Ibu, ini tidak hanya syarat sholat Idul Adha saja, bahkan seluruh sholat harus syaratnya masuk waktu. Ini syarat sah, ya kan? Di antara syarat sholat itu, syarat sah sholat itu adalah dulu dukhulul waqti, masuk waktu. Jadi kalau ada orang sholat Pak di luar waktu, tidak sah, mau sholat apapun itu, ya kan? Kalau di luar waktunya maka tidak sah. Ada orang sholat subuh, ya, jam 10 pagi sengaja nih Pak, ya, nggak sah gitu, ya, karena ketika telah terbit matahari sudah habis waktu sholat subuh, karena sholat subuh dimulai terbitnya fajar shadiq, ya, kemudian berakhir setelah terbitnya matahari, kecuali orangnya ketiduran. Kalau nggak sengaja maka boleh diqadha gitu, ya. Tapi kalau sengaja mengakhirkannya dia berdosa, apa, ya? Bahkan diancam oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang salat. Wail di situ ada dua maknanya. Yang pertama taubih, ya, kecaman. Maka kalau dalam terjemahan sering diterjemahkan celakalah gitu. Kemudian makna yang kedua, wail itu adalah wadin fi jahannam, lembah di neraka jahanam. Jadi nama salah satu lembah di neraka jahanam itu namanya wail gitu. Alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang sahun, orang yang lalai dalam salatnya. Di antara yang lalai itu adalah orang yang mengundur waktu. Dia ulah bangun Pak, subuh itulah bangun dia, ya, namun nantilah gitu, ya, masih ngantuk gitu. Akhirnya sholat jam 8, ya, ya. Nah, ini Pak, melalaikannya saja rupanya sholat itu diancam neraka, apalagi tidak sholat gitu. Kalau seorang tidak sholat maka Islamnya diperdebatkan oleh ulama gitu, ya Pak, ya. Islamnya orang yang nggak sholat itu diperdebatkan oleh ulama, status masih Islam lah orang ini gitu kan. Nah, sehingga Imam Ahmad mengatakan walaupun dia malas kafir gitu. Imam Syafi'i mengatakan dah, katanya,
Kalau dia tidak mengingkari kewajiban sholat, belum dikatakan kafir gitu. Namun dia dosa besar, ya kan, dan sudah di ujung tanduk lagi, hampir masuk neraka gitu. Artinya sudah ada kaplingannya di neraka, sudah ada ancamannya gitu ya. Namun nggak kekal gitu ya. Nah, kata Imam Ahmad nggak kekal gitu. Kalau dia meninggal dan tidak sholat gitu Pak ya. Dan masuk tidak sholat di sini ulama mengatakan ketika dia meninggalkan seluruh sholat. Tapi kalau dia bolong itu lalai namanya Pak ya. Namun diancam neraka juga. Nauzubillahi min dzalik. Jadi masuk waktu itu Pak ya. Yang kemudian syarat yang kedua, wujudul adadil mu'tabar, adanya jumlah orang yang sholat dan jumlahnya yaitu diakui ya, mu'tabar, diakui oleh para ulama. Berapa Pak? Jumlahnya di sini adalah minimal harus 3. Jadi kalau kurang dari 3 ya, maka dikatakan di sini seperti yang telah kita baca, wala tajuzu fi aqalli min thalathati ashkhasin, maka tidak diperbolehkan jumlah orang makmum dan imam dan makmum sholat Idul Adha itu tidak diperbolehkan aqal ya, lebih kurang atau lebih sedikit dari 3 orang. Karena yang namanya jamak dalam bahasa Arab kan ya, yang jumlah benda itu kan ada 3 deh. Yang pertama tunggal mufrad, yang kedua double 2 musanna, isim musanna gitu. Kemudian yang ketiga jamak. Yang nama jamak itu adalah lebih dari 2. Itu yang nama jamak gitu. Minimal 3 gitu. Jadi kalau kurang dari 3 maka tidak sah dilaksanakan sholat Idul Adha gini Pak. Kemudian syarat yang ketiga al-istiton. Al-istiton itu artinya mustautin. Mustautin itu artinya adalah mukim. Syarat yang ketiga adalah orang yang bermukim, bukan dalam keadaan musafir. Kalau dalam keadaan musafir ya, kalau dia mau sholat tidak apa-apa, kalau tidak sholat pun tidak apa-apa, diberikan dia pilihan gitu ya. Jangankan sholat ini ya, sholat Idul Adha yang mana hukumnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan fardu ain, fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah gitu kan. Sholat wajib saja, kalau seandainya dia dalam keadaan safar, maka boleh dia mengqasar atau meringkas, dan boleh juga dia menggabungkan atau menjamak. Dan tidak wajib sholat berjamaah gitu. Namun kalau dia ingin berjamaah pulang kan tidak mengapa gitu. Ya tidak apa-apa ya. Karena dia sedang dalam perjalanan. Namun dalam perjalanan ini para ulama memberikan batasan-batasan Pak ya, memberikan persyaratan-persyaratan. Yang pertama, ayyakuna safaru safaran mubahan. Yang pertama, hendaknya safar itu adalah safar yang hukumnya mubah. Bukan orang safar untuk misalkan untuk maksiat ya. Dia pergi ke Singapura kan safar Pak ya. Namun niat hatinya akan berjudi di kasino yang terbesar di Asia kan di Singapura, atau ke Thailand Pak. Namun pingin dia di Thailand apa-apa untuk melakukan kemaksiatan lah gitu ya, untuk berzina, nauzubillah Pak ya, misalkan ya. Ini safarnya nggak dihitung safar ya, tidak boleh dia mengqasar sholat ya, dan juga tidak boleh tidak ada keringanan baginya juga untuk menjamak sholat gitu. Kemudian safarnya adalah safar yang secara uruf ya, secara kebiasaan dianggap safar. Maka para ulama berbeda pendapat berapa kilometernya gitu. Dalam mazhab Syafi'i yang nggak boleh kurang dari 80 kilometer gitu. Ini baru dianggap secara adat atau secara kebiasaan orang itu safar ya gitu. Nah, itu. Jadi kalau sengetik ke Jambi berapa kilo Bang? Berapa? 30 belum safar Bang ya. Main-main dulu ada ya. Iya. 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 Itu Pak yang jadi syaratnya di kitab ini ada 3 apa ya?
Yang pertama Bang, masuk waktu. Yang kedua, adanya jumlah makmum dengan imam paling sedikit berapa? 3. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, mukim atau mustaytin, ya. Bukan dalam keadaan musafir. Kalau musafir dia boleh tidak sholat yang gitu. Kemudian kita masuk masalah yang ketiga, al-mawadhi'ul lati tusalla fiha. Tempat yang kita gunakan untuk sholat gitu. Di mana gitu? Apakah di masjid atau apakah di tanah lapang gitu? Ya. Maka dalam masalah ini yang disunahkan itu adalah di tanah lapang. Maka dikatakan di sini yusannu an tusalla fi sahra'i kharijal bunyan li hadithi Abi Sa'idin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila al musalla wal qasdu min dhalika wallahu alam idharu hadhihi syari'ati atau hadhihi syairati wa ibraziha wa yajuzu salatuha fil masjidil jami'i min uzrin kal matari wa rihi syadidati wa nahwi dhalik. Jadi disunahkan kata beliau salat Idul Adha itu adalah kalau di Arab ya. Kalau di Arab itu di sahra. Sahra itu di padang pasir ya. Kharijal bunyan ya, di luar bangunan, bukan di masjid. Itu hukum asalnya. Kalau bisa seperti itu di tanah lapang ya. Hal ini adalah berdasarkan hadis sahih ya, riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah keluar untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri, fil fitri wal adha, dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ilal musalla, dan musalla ya, bukan musalla dalam istilah kita Pak ya. Musalla dalam bahasa Arab ini artinya adalah tanah lapang. Apa ya? Tanah lapang itu. Jadi apa rahasianya Pak? Apa hikmahnya? Kenapa disyariatkan di tanah lapang? Kok tidak di masjid ya? Karena Idul Adha itu adalah dalam rangka menampakkan syiar Islam. Sehingga kalau seandainya di tanah lapang tentu ya jumlah orang yang sholat tentu lebih banyak. Kapasitas orang yang sholat, kuantitas orang yang datang, jumlahnya tentu untuk menampung jumlah jemaah di lapangan tentu lebih banyak ketimbang di masjid gitu. Sehingga lebih tampak syiar Islam ya, lebih tampak kekompakan umat Islam ketika sholat Idul Adha itu dilaksanakan di lapangan. Namun boleh di masjid tidak apa-apa Pak. Namun dengan syarat min uzrin, ada uzurnya, ada alasannya. Seperti apa? Kal matori, ya seperti hujan. Warihi syadidah, atau angin yang kencang ya, topan misalnya Pak. Ya, kalau seandainya dilakukan di tanah lapang juga maka tidak kondusif. Maka mau tidak mau dia harus dilaksanakan di masjid ya. Atau hari hujan lah gitu. Itu diperbolehkan. Namun untuk sunnahnya ini sunnah Pak, bukan wajib ya Pak ya. Apakah yang sholat di masjid lantas Pak Ustaz berdosa? Tidak gitu. Namun tidak mendapatkan sunnah pahala, sunnah sholat Idul Adha di lapangan. Lebih afdolnya di lapangan kan gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang selanjutnya adalah bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha itu. Ini penting Pak ya. Mungkin kita sudah tahu ya, namun kita mengulang lagi ya. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, sifatuha wa ma yuqra'u fiha. Bagaimana sifat atau tata cara sholat Idul Adha dan apa yang dibaca gitu. Maka di sini beliau mengatakannya sholat Idul Adha itu 2 rakaat. Sifatuha rakaatani qabla khutbati, 2 rakaat sebelum khutbah. Jadi sholat dulu Pak, beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu. Iya. Dan para ulama sepakat nih 2 rakaat. Nggak ada ulama mengatakan 3 rakaat. Ya, ini masalah ijma' ini. Yang 2 rakaat seluruh madhab dia sepakat ya. Sholat Idul Adha itu 2 rakaat. Gitu. Dan mereka juga sepakat dia dilaksanakan sebelum khutbah. Sebagaimana ya riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab
Beliau mengatakan salatul fitri wal adha rakaatani rakaatan. Ya. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu 2 rakaat ya. Tamamu ghairi qasrin, sempurna tanpa diqasar ya, diringkas. Ala lisani nabiyyikum wa qad khaba man iftara. Dan ini adalah berdasarkan lisan penyampaian nabi kalian gitu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khaba man iftara, maka sungguh celaka ya orang yang berdusta. Ini perkataan beliau ini terdapat dalam Sunan Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Baihaqi, dan ini perkataan yang sahih ya, datang dari beliau. Jadi tata caranya ya dia 2 rakaat ya, Pak ya. Kemudian pada kita awali dengan niat ya, karena salah satu ada ulama memasukkan ke dalam rukun, ada juga ke dalam syarat sah ya. Ya, yang penting niat itu sangat penting sekali gitu. Jadi yang pertama kita berniat, dan niat itu ya ulama sepakat tempatnya di hati Pak. Ya tidak mesti ya kita lafazkan. Ya karena yang dilihat oleh Allah itu adalah yang di hati kita gitu Pak ya. Karena sekarang itu ada juga suatu hal yang menyedihkan gitu Pak ya, atau satu hal yang membuat kita terkadang tidak habis pikir gitu. Karena saya punya pengalaman ya, ada teman dia bertanya seperti ini, Pak ya saya mau sholat tahajud. Iya gampang aja Pak, sholat aja ya, gitu ya. Tapi saya belum hafal niatnya gitu, ya kan? Maka kita katakan niat itu bukan untuk dihafal Pak, niat itu untuk ditekankan dalam hati kita. Ya, jadi kalau seandainya kita belum hafal niat, jadi nggak sholat kita Pak, jadi repot Pak. Ya, karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, dan Bukhari Muslim ya. Setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Artinya keikhlasan, dan ulama sepakat ya, niat itu pada di mana? Di hati. Jadi kalau seandainya niat itu harus diucapkan, repot Pak. Misalkan sekarang ya, ada orang yang sekarat kecelakaan Pak. Itu kan amal menolong orang itu amalan juga Pak. Jadi Nabi mengatakan amalan itu kalau tidak diterima oleh Allah, kalau tidak dapat pahala harus niat. Jadi harus baca dulu, sengaja aku membantu kamu ya dengan ikhlas. Orang keburu mati Pak gitu. Ya jadi niat itu penting di hati. Kalaupun salah kita ngomong, yang dilihat oleh Allah yang mana? Yang diucapkan ya di hati. Di hati. Niat baik buruk orang itu tergantung dengan hatinya. Ikhlas tidak ikhlas itu masalah, karena niat itu adalah perkara hati. Ya, maka harus kita bedakan Pak ya. Maka melafazkan niat itu bukan niat itu bukan. Itu ucapan gitu. Ya bacaan gitu. Namun kalau dikatakan niat itu perkara hati, niat itu perbuatan hati. Ya kan? Orang munafik pun di zaman Nabi mengatakan kami beriman kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa yawmil akhir wa ma hum bil mu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Saya beriman kepada, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Maka Allah mengatakan sesungguhnya wa ma hum bil mu'minin. Tidaklah mereka termasuk orang yang beriman, karena hanya diucapkan, hatinya enggak gitu ya. Lain yang diucapkan, lain yang di hati. Jadi intinya Pak, kalau niat itu cukup di dalam hati kita, ya, dalam hati kita mantapkan gitu. Jadi mau sholat itu ya dalam hati kita menyengaja sholat Idul Adha 2 rakaat, ya. Itu yang kita sengaja dalam hati kita, ya. Nah, ya penting kita sebelum takbir itu ya diinikan hati kita, ya kan? Karena ada juga orang yang sholat langsung aja Allahu Akbar. Kadang pas sholat itu bingung dia, ini lagi sholat apa gitu. Nah itu juga gak bagus gitu kan. Iya, tidak berniat juga itu. Jadi harus disengaja betul. Jadi sebelum sholat itu Pak, kita berdiri dan kita mantapkan niat kita. Iya, gitu. Iya, seperti itu Pak ya. Iya. Kemudian tata caranya ya, kita sekarang masuk kepada tata caranya sebagaimana dalam kitab ini. Yukabbiru fil ula ba'da takbiratul ihram wal istiftahi wa qabla ta'awudhi sittah. Pada takbir yang pertama kan 7 ya.
Namun yang 7 kali takbir itu Pak, ya, yang satu takbirnya takbiratul ihram, Allahu Akbar gitu. Ya. Kemudian kita baca, boleh ya kita baca doa iftitah yang kita hafal, Allahumma ba'in atau yang lainnya gitu ya. Kemudian ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian apa? Allahu Akbar lagi. Setelah takbiratul ihram itu, ya kan satu itu sudah dihitung satu. Kemudian setelah itu 6 kali lagi, maka jumlah seluruhnya 7 ya, dan sudah masuk takbiratul ihram gitu. Nah, itu. Kemudian pada rakaat yang kedua 5. Namun yang 5 ini sesudah takbiratul intiqal ya, setelah takbir dari sujud atau setelah duduk istirahat ya, setelah takbir ya dari sujud nak berdiri Pak. Ibayah paham? Ibayah? Dan takbir ini, takbir itu namanya takbir zaid Pak ya, yang takbir yang setelah takbiratul ihram itu yang 6 itu ya. Kan 7 termasuk takbiratul ihram itu namanya takbir tambahan, dan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau Bapak lupa ya, maka enggak apa-apa Pak, jangan diulang pula sholatnya gitu, sah sholatnya. Ya jangan kayak kejadian saya pernah kejadian di Al-Qasim ya. Jadi imamnya itu lupa emang dia, Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah gitu ya. Jadi kata orang subhanallah mamunya. Ini mamunya kena nggak belajar ya. Kalau kita lupa nggak apa-apa gitu, karena nggak kita baca pun takbir itu sah juga sholat kita, namun kurang pahalanya tentu gitu ya, karena tidak mengamalkan yang sunnah gitu. Kalau bahasa kita sunnah, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya pakai tak ya, marbutah, sunnah gitu. Ya. Itu Pak ya? Iya. Jadi yukabbiru fil ula, takbir pada rakaat yang pertama, ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pembuka ya. Wal istiftah, dan setelah ya membaca doa istiftah dan sebelum membaca ta'awudz ya, maka setelah itu 6 lagi Allahu Akbar ya. Itu takbiratul ihram ya. Kemudian Allahu Akbar Allah sampai 6 kali. Wa fi tsaniyati, kemudian pada rakaat yang kedua, qablal qiraati, sebelum membaca Al-Fatihah, maka bertakbir 5 kali, ghaira takbiratil qiyam. yang mana 5 kali takbir ini selain takbir mau berdiri. Nah, itu Pak ya. Nah, ini li hadits Aisyah marfu'an. Hal ini adalah berdasarkan hadis dari ibunda Aisyah secara marfu' sampai kepada Nabi. At-takbiru fil fitri wal adha fil ula sab'at takbirat. Takbir pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat yang pertama 7 takbir. Wa fi tsaniyati, dan di dalam takbir yang kedua, dan dalam rakaat yang kedua ya, khamsu takbiratin, ada 5 takbir, siwa takbiratai ar-ruku' ya, selain 2 takbir dari ruku' hendak berdiri gitu. Jadi 5 itu Pak tanpa takbir intiqal ya, takbir perpindahan gerakan sholat gitu. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama ya, seperti itu. Wa yarfa'u yadayhi ma kulli takbiratin, ya, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ya setiap kali takbir. Ya, ini juga terjadi perbedaan pendapat sebenarnya ya. Ada pendapat ulama itu pas takbiratul ihram saja yang diangkat, Allahu Akbar ya. Kemudian takbir tambahannya dia cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar saja gitu, tanpa mengangkat tangan. Namun ya, jumhur ulama atau mayoritas para ulama mensunnahkan untuk mengangkat tangan setiap kali takbir gitu. Karena di dalam sebuah hadis Nabi seperti itu ya, sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya, bahwasanya sahabat menceritakan li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir.
adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dahulu senantiasa mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Artinya setiap kali takbir beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengangkat kedua tangannya. Thumma yaqra'u ba'da al-isti'adzati jahran. Kemudian imam membaca setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, membaca secara jahar. Kalau sir Pak, membaca sir itu yang dengar cuma orang yang baca gitu ya. Kalau jahar itu artinya yang diperdengarkan, makmum juga mendengarkan. Bi ghairi khilaf, ini tanpa ada perbedaan di antara para ulama. Wa yaqra'ul Fatihah, yang pertama ya membaca surah Al-Fatihah dahulu ya kan. Kemudian ayat pendeknya, apa yang disunahkan itu Pak? Yakni yang pertama membaca surat ya Sabbihisma rabbikal a'la ya, surat Al-A'la ya. Wa fil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat yang pertama membaca ya surat Al-A'la, yakni Sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah, kemudian pada rakaat yang kedua bil ghasyiyah, yang membaca surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah. Kemudian juga sahih dari Nabi ya, wa sahanu, dan juga dalam hadis yang sahih, kalau mampu Pak ya, kalau imamnya sanggup ya dan makmumnya juga sanggup ya, maka pada rakaat yang pertama membaca surah Al-Qaf ya. Kemudian pada surat yang kedua, pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Qamar. Ini sesuai dengan kondisi jamaah nanti ya, kondisi makmum. Kalau seandainya makmumnya banyak yang tua-tua, maka saya anjurkan dia cukup baca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah saja ya, karena dikhawatirkan nanti akan memberatkan makmumnya. Ini ya terkait dengan sunnah bacaan ya dalam sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Ya, karena sudah masuk waktu, nanti kita lanjutkan lagi sedikit ya setelah sholat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lagi perang suara nih Pak ya. Iya, banyak pasukan-pasukan yang menyerang. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ayo ikhwah, baiklah Bapak Ibu jamaah salat Isya yang semoga dirahmati oleh Allah, kita kembali melanjutkan pengajian kita membahas fikih salat Idul Adha. Jadi kita ulangi lagi bagaimana tata caranya 2 rakaat salat Idul Fitri atau Idul Adha 2 rakaat. Kemudian rakaat yang pertama kita baca 7 kali takbir, telah termasuk takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram itu kita baca apa Pak? Doa iftitah. Doa iftitah ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan 6 kali takbir, Allahu Akbar. Bagaimana dengan bacaan antara takbir? Ya, ini ya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun dalam masalah ini ya ulama telah mengatakan bacaan-bacaan zikir itu ya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, itu hanya ijtihad ya. Ijtihad sebagian para ulama. Namun kalau seandainya tidak dibaca apapun tidak menjadi masalah. Jadi Allahu Akbar ya kita berhenti sejenak tanpa baca apapun, karena memang tidak ada dalil hadis yang sahih yang Rasulullah SAW membaca suatu bacaan apapun gitu. Ini ya yang disebutkan oleh para ulama ketika meneliti hadis-hadisnya.
Kemudian pada rakaat yang kedua kita 5 kali takbir, Pak. Dan 5 kali ini adalah takbir tambahannya saja, tidak termasuk takbir yang berdiri ya, takbir qiyam ya, dari duduk istirahat berdiri, tidak termasuk yang itu. Jadi setelah itu kita baca di rakaat yang pertama Al-Fatihah, kemudian kita baca surah pendek yang disunahkan, yang pendek ya, yaitu surah Al-A'la, kemudian rakaat yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Atau kalau ingin yang lebih panjang, surah Al-Qaf di rakaat yang pertama, kemudian surah Al-Qamar di rakaat yang kedua. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah waktu khutbah ya, tempat atau waktu khutbah, maudhi'ul khutbah. Yang pertama kita masuk tempat khutbah. Tempat khutbah itu, Pak, di zaman Nabi SAW tidak pakai mimbar. Jadi Rasulullah itu khutbah di atas tanah yang agak meninggi ya, tanpa mengeluarkan mimbar. Itu sah ya. Ya. Dan banyak di antara para ulama di Yaman dahulu kami seperti itu. Jadi kalau kita sholat Id ya, jadi kita cari imam yang mencari tempat yang lebih agak tinggi ya kan, gundukan tanah atau padang pasir atau posisi yang lebih tinggi sedikit, tanpa harus ia mengeluarkan mimbar, karena memang begitulah praktek Nabi SAW dan para sahabatnya. Kalau mimbar itu awal-awalnya itu pada masa, lupa saya ya, itu masa dinasti gitu, setelah masa Khulafaur Rasyidin. Apakah itu dinasti Abbasiyah atau Umayyah gitu. Namun ada juga ya waktu itu para ulama yang tidak setuju gitu ya, karena memang nggak ada di zaman Nabi. Namun fatwa para ulama sekarang tidak mengapa apa ya, tidak mengapa asalkan kita tidak meyakini itu suatu hal yang wajib ya harus pakai mimbar. Kalau nggak itu nggak sah kita khutbahnya, itu keliru. Namun kalau seandainya pakai mimbar saja namun tidak kita meyakini itu bagian dari syariat atau bagian dari hal yang dianjurkan gitu, boleh juga gitu Pak ya. Namun kita nggak mengatakan itu suatu hal ini berbeda dengan sholat Jumat gitu. Kalau khutbah sholat Jumat harus di atas mimbar gitu Pak ya. Seperti itu. Ini tempatnya. Kemudian waktunya kapan? Ya waktunya adalah sudah sholat, sesudah sholat gitu. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat ya sebelum sebelum sholat. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat wajib khutbah. Kalau nggak khutbah nggak sah sholat Jumatnya. Tapi kalau sholat Id khutbahnya itu cuma anjuran gitu. Jadi kalau ada orang misalkan ada keperluan mendesak gitu, nggak sempat mendengar khutbah, cuma sholat saja, maka sholatnya sah. Beda dengan khutbah Jumat ya. Kalau ada orangnya hanya sholatnya aja dengarkan khutbah nggak gitu ya, tanpa ada uzur, dia nggak terlambat, nggak apa gitu kan, dia pas orang khutbah di luar dia ya, pas orang nggak sholat masuk, nggak sah sholat Jumatnya Pak, batal ya. Karena khutbah di sholat Jumat itu adalah rukun Pak ya, rukun dari sholat Jumat itu sendiri. Namun kalau sholat Idul Adha maka khutbahnya itu cuma anjuran. Dan kalau seandainya ada yang berbicara pun ya ini tidak haram ya. Berbeda dengan ketika sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu termasuk membatalkan pahala Jumat. Kalau makmum berbicara sedangkan khotib sudah naik mimbar gitu. Itu bedanya Pak. Kemudian jumlah khutbahnya pun berselisih pendapat para ulama. Namun jumhur ulama mengatakan dikiaskan kepada sholat sholat Jumat. Jadi jumlahnya 2 khutbah gitu. Namun sebagian ulama seperti Imam Asy-Syaukani, beliau menguatkan pendapat 1 kali khutbah saja. Karena dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang khutbahnya Nabi ketika sholat Id ya, itu hanya disebutkan sekali saja gitu. Jadi ala kulli hal ini masalah khilafiyah. Jadi kalau yang 2 khutbah pun tidak masalah ya Pak ya. Namun kalau 1 khutbah pun nggak boleh diingkari juga ya. Nggak boleh juga disalahkan ya. Sama-sama memiliki dalil atau landasan yang kuat dalam masalah ini. Ya.
Namun yang dikuatkan oleh penulis kitab ini 2 kali khutbah gitu. Ya, hal ini adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Namun sabda ini umum, Pak. Ya. Ya, seperti itu. Dan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umaru ya, yusalluna al-idaini qabla khutbah. Yang sepakat para ulama itu bahwasanya khutbah Jumat itu setelah sholat. Bahwasanya Rasulullah, Abu Bakar, Umar mereka sholat Id apa namanya itu ya? Ya. Setelah sholat gitu Pak ya. Iya. Iya. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah mengqadha Id gitu. Jadi bagaimana hukumnya seseorang yang misalkan dia tidak sempat Pak ya, mungkin terlambat ya, sehingga orang sudah selesai sholat Id barulah dia mau sholat gitu. Apakah dianjurkan dia untuk mengqadha sholatnya, misalnya dia sholat Id sendiri gitu? Maka dalam pendapat dalam masalah ini ya, para ulama mengatakan tidak disunahkan. La yusannu liman fatathu sholatul Idi qada'uha. Tidak disunahkan bagi orang yang ketinggalan ya sholat Id untuk dia ganti, kecuali dia masbuk. Kalau masbuk ya, misalkan dapat dia rakaat yang kedua, memang harus disempurnakan gitu. Namun kalau orang-orang ini memang dia ketinggalan sama sekali, orang lah selesai khutbah ya, dia baru datang gitu, apakah dia disunahkan untuk mengqadhanya? Maka tidak ada dalil Pak ya. Maka beliau mengatakan di sini ya, ini ya tidak ada dalil ya yang menunjukkan bahwasanya ya Rasulullah itu ya mengqadhanya gitu ya, mengqadha sholat Idnya. Ini yang mesti kita ya perhatikan. Jadi kalau seandainya orang sudah sholat, udahlah gitu Pak ya, tidak disunahkan kita untuk mengqadhanya atau menggantinya. Apa sebabnya? Disebutkan di kitab ini li'adami wurudid dalili, karena tidak ada dalil gitu, tidak terdapat dalil ya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika, dari Nabi bahwasanya Nabi melakukan hal itu gitu ya. Ya. Wali annaha, kemudian sebab yang kedua, wali annaha salatu dzati ijtima'in muayyanin ya. Karena memang salat Idul Adha itu adalah salat yang disyariatkan untuk dilakukan secara berkumpul bersama-sama gitu. Iya, secara khusus dia adalah salat yang dilakukan secara ijtima', secara bersama-sama. Kalau dia salat sendiri gitu kan, maka ini tidak dikatakan dia menyamakan syiar salat Id gitu Pak ya. Maka beliau mengatakan di sini fala tusyra'u, maka tidak disyariatkan illa ala hadzal wajhi, kecuali dengan cara berjamaah bersama-sama. Jadi kalau seandainya dia enggak ketinggalan salat, ya enggak usah diqadha gitu Pak. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah apa saja perkara yang dianjurkan ketika salat Id. Ya. Yang pertama, dianjurkan untuk melakukannya di tempat yang terbuka, yang luas gitu. Yusannu an tuaddiya salatul Id, salatul Id fi makanin barizin wasi'in. Disunahkan untuk melaksanakan salat Id di tempat yang terbuka. Baris itu artinya terbuka, wasi'in, dan tempat yang luas gitu. Kharijal baladi, di luar atau kharijil balad ya. Kemudian ya di luar balad, di sini diartikan gedung Pak ya. Di luar bangunan ya, atau di luar gedung gitu. Yajtami'u fihi al-muslimuna li idhari hadhihi syairah, yang mana kaum muslimin berkumpul ya di lapangan itu ya, untuk apa Pak ya? Untuk menampakkan syiar Islam ya. Karena dengan kita bersama-sama melaksanakan sholat Id di lapangan itu Pak ya, kalau seandainya memungkinkan ya, maka berarti kita menampakkan ketika itu syiar Islam, maka nampaklah persatuan ya
umat Islam ketika itu. Dibandingkan kalau di masjid kan terbatas seperti yang telah kita jelaskan tadi, jumlahnya pun terbatas gitu Pak. Wa idza sulliyat fil masjid, dan apabila disolatkan di masjid gitu ya, apabila solatnya di masjid gitu ya, li udrin fala ba'sa bidzalik, kena ada uzur maka tidak apa-apa Pak ya, seperti itu. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah yusannu taqdimu sholatil adha wa ta'khiru sholatil fitri. Disunnahkan untuk mendahulukan sholat Idul Adha. Jadi sholat Idul Adha ini disegerakan gitu Pak ya. Seperti itu. Kenapa Pak ya? Karena setelah itu disyariatkan, disunnahkan, dianjurkan untuk menyembelih gitu. Karena dikhawatirkan nanti kalau ditunda-tunda terlambat pula ya orang menyembelih. Padahal ya orang yang berkorban itu dia dilarang ya untuk memotong kukunya, ya kan, di awal Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah sampai dia menyembelih gitu Pak. Nah, kalau ditunda kan kasihan deh Pak ya. Kukunya udah hitam-hitam nanti ya. Iya. Bulu kumisnya ya sudah kemana-mana gitu Pak ya. Iya, sudah menjadi Pak Raden dia Pak ya. Iya. Pas minum kopi sekalian aja kumisnya menjadi penyaring kopi Pak ya. Nah, gitu. Maka dianjurkan disegerakan. Dan sebaliknya ya sholat Idul Fitri itu agak dilambatkan gitu. Namun enggak jangan terlalu lambat gitu Pak ya. Ya, artinya Idul Adha lebih didahulukan gitu. Kemudian sunnah yang ketiga, wa ayakula qabla al-khuruji li sholatil fitri tamaratin. Ya. Kalau Idul Fitri ya hendaknya dia memakan beberapa kurma sebelum berangkat Pak. Namun di Idul Adha tidak, kebalikannya, jangan memakan apapun. Wa alla yat'ama yauman nahri hatta yusalliya. Hendaknya dia itu seseorang yang di Idul Adha itu jangan makan apapun sampai ya sholat ya, sampai sudah sholat ya, dan bagi orang yang menyembelih ya sampai hewan korbannya disembelih bagi orang yang berkorban. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak, wa yusannu takbiru fil khuruj li sholatil Id. Kemudian disunnahkan untuk takbir ketika kita keluar ke lapangan untuk sholat Id. Jadi kita takbir Pak. Sekarang pembahasan kita mengenai takbir. Takbir Idul Adha kapan dimulainya Pak? Takbir Idul Adha itu ada dua Pak ya. Para ulama membagi dua bentuk cara takbirnya. Yang pertama takbir secara mutlak, namanya takbirul mutlak. Artinya tidak terikat dengan waktu dan tempat, dengan keadaan apapun. Ya, yang penting tidak di tempat yang dilarang Pak. Kapan waktunya Pak? Mulai tanggal 1 Zulhijjah orang sudah takbir, dan tidak boleh berjamaah karena Nabi tidak mengajarkan begitu. Jadi kita sendiri aja, mau di pasar gitu ya, Allahu Akbar sendiri gitu Pak. Iya. Kemudian yang kedua takbir yang terkait dengan habis sholat, itu namanya takbir muqayyad. Ya, ya ba'da sholat, setelah sholat. Ini kapan mulai waktunya? Waktunya itu adalah ada beberapa pendapat di antara ulama, namun yang rajih insyaallah yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu pada hari Arafah. Pada sholat subuhnya sudah boleh ya imam di masjid ya habis sholatnya itu sholat fardu, ini bukan sholat sunnah Pak ya, takbir. Namun takbirnya ya imamnya dewe-dewe, makmum pun sendiri-sendiri gitu Pak ya, tanpa dikomando ya, tanpa kayak tentara gitu Pak ya. Ya, kita sendiri-sendiri gitu Pak ya. Memang ada syariat Islam itu yang berjamaah ada. Ya sholat berjamaah harus jamaah Pak, harus dikomando imam gitu. Namun kalau kita berzikir nggak perlu dikomando Pak. Memang ada ibadah itu Pak yang harus dikomando, ada pula yang tidak perlu dikomando gitu. Ya ada ibadah itu yang harus berjamaah, dan ada pula yang nggak boleh berjamaah. Kalau berjamaah, kalau ada dalil yang menyuruh berjamaah. Kalau sendiri kalau seandainya tidak ada dalil memerintahkan untuk berjamaah gitu.
Kemudian batas terakhirnya kapan Pak? Kalau di Idul Adha batas terakhirnya khutbah khutbah pula. Takbir yang sesudah sholat adalah pada tanggal terakhir hari tasyrik, yaitu tanggal 9 pada tanggal 13 Zulhijjah pada sholat asar ya. Karena kalau sholat maghrib itu sudah masuk tanggal 14 Zulhijjah. Jadi pada tanggal 13 Zulhijjah itu hari tasyrik yang pertama. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini nggak ada yang berbeda Pak. Demikian juga kemudian yang anehnya Pak di masyarakat kita saksikan, ya di Idul Fitri itu kelebihan Pak. Takbir Idul Fitri itu Pak awalnya dimulai kapan Pak? Dimulai masuk tanggal 1 Syawal. Sudah mulai maghribnya Pak ya. Ya, misalkan tanggal 29 ya Ramadan ya. Kemudian masuk maghribnya itu sudah 1 Syawal, boleh dari semenjak itu. Kapan usainya kapan Pak? Berakhirnya itu takbirnya setelah sholat Idul Fitri, dan itu tidak ada lagi. Jadi hari tasyrik di Idul Fitri cuma 1 hari Pak, cuman tanggal 1 Syawal itu aja. Tanggal 2 Syawal nggak hari tasyrik lagi, sudah boleh berpuasa. Kalau ingin puasa 6 sudah boleh dari tanggal 2 Syawal. Beda dengan Idul Adha, hari tasyriknya 3 hari, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi takbirnya itu Pak cuman sampai sholat Idul Fitri itu selesai, jangan ditambah lagi Pak. Dalam mazhab Syafi'i Imam Nawawi mengatakan itu bid'ah ya, perkara yang dibuat-buat gitu, nggak ada. Ini dalam mazhab Syafi'i nggak boleh, dan itu semua mazhab seperti itu Pak ya. Karena di kampung-kampung anak saya kaget juga Pak ya, ini udah tanggal 2 Syawal gitu, orang tetap takbir juga, bahkan sampai seminggu Pak di kampung saya itu. Masya Allah, itu kayaknya ini harus belajar fikih lagi. Terkadang orang ke kampung dia kata kami mazhabnya Syafi'i, mana ada mazhab Syafi'i, nanti marah Imam Syafi'i ya gitu. Nah, ini Pak ya, nah, itu yang mesti kita perhatikan. Jadi kalau Idul Fitri Pak, takbir sudah sholatnya cuma 1 hari saja, tanggal 1 Syawal itu saja. Bahkan batasannya cuman sampai selesai sholat Id. Kalau Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah itu masih boleh gitu Pak ya. Aturannya seperti itu, aturan mainnya, SOP-nya seperti itu. Kemudian apalagi yang disunahkan Pak? Wa yusannu an yatajammalal muslimu, disunahkan seorang muslim yang berangkat sholat Idul Fitri itu tajammul, berhias, wa yaktasil, mandi, wa yalbas ahsana thiyab, wa yalbasu ahsana thiyab, dan mengenakan pakaian yang paling bagus, wa tatayyab ya, dan berminyak wangi ya, tatayyub ini ya, wa yatatayyabu, dan memakai minyak wangi. Kemudian sunnah yang selanjutnya, wa yusannu an yakhutuba fi sholatil Id bi khutbatin jami'atin syamilatin li jami'i umuriddin. Jadi disunahkan bagi khotib nih ya Pak ya, dalam sholat Id ini dengan khutbah yang umum sifatnya Pak, yang mencakup seluruh permasalahan agama. Ada masalah akidahnya disinggungnya gitu, tapi jangan panjang-panjang Pak ya, tapi mengena ada masalah akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ada juga masalah fikihnya gitu Pak ya. Kemudian ada juga masalah politiknya, namun politik Islam Pak ya, bukan politik yang definisi imperial ya, namun politik dalam rangka untuk apa Pak? Membela Islam, kan seperti itu. Namun bukan ngajak orang ini demon, bukan, atau ngajak orang nyoblos partai, itu bukan, itu politik Islam Pak. Politik Islam itu bagaimana Islam ini bisa sampai, karena politik itu kan secara bahasa artinya taktik ya. Nah, bagaimana untuk mencapai suatu tujuan itu politik. Ya, jadi politik Islam itu artinya Pak, kita mengerahkan strategi, taktik, bagaimana Islam ini diterima gitu. Iya, karena banyak juga yang salah paham. Kok enggak nyoblos ya? Kok enggak kok enggak ikut pemilu, atau kok enggak ikut politik ya? Beda Pak, politik Islam dengan politik positif negara beda lagi Pak. Kalau politik Islam Nabi itu bagaimana Islam ini apa Pak? Bagaimana Islam ini diterima, bagaimana Islam ini kuat gitu. Ya.
Jadi kalau seandainya ada politik Islam itu di negara kita, pasti partai politik, pasti Islam itu satu aja Pak. Ini enggak P3 Islam juga, PKS ngaku Islam juga. Jadi kok sama Islam terpecah juga, iya nggak Pak? Kenapa kok nggak satu aja gitu? Akhirnya bersaing sama umat Islam juga, udahlah gitu. Itu bukan kepentingan agama lagi, pasti kepentingan golongan di situ Pak. Untuk mendapatkan pangkat, tahta kan gitu. Tapi kalau murni mereka ingin memperjuangkan Islam, kenapa kok nggak bersatu aja partai itu ingin memenangkan Islam? Kenapa kok masih banyak juga? Semuanya kan PKB Islam juga Pak, ya nggak Pak? Bahkan PDI itu yang demokrasi banyak juga orang Islam kan. Jadi Islam itu sama-sama Islam yang ini gitu Pak ya. Nah gitu. Iya. Jadi orang yang peduli politik itu Pak tidak mesti atau tidak wajib dia ikut partai politik gitu. Ya Pak ya, jangan salah kaprah ya. Karena politik Islam itu adalah bagaimana kita berpikir tentang Islam, bagaimana supaya Islam ini bisa kuat bersatu gitu, bukan terpecah-pecah seperti itu. Ya. Ya ini Pak ya. Jadi khutbahnya itu materinya itu harus umum ya, ada masalah akidahnya, fikihnya gitu ya, masalah akhlaknya gitu, dan hal-hal yang berkaitan dengan agama yang lainnya kalau bisa seperti itu. Kemudian yusannu kasratu zikri bitakbir wa tahlili ya, kemudian disunahkan juga, dianjurkan untuk banyak berzikir dan bertakbir serta bertahlil ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Begitu. Jadi kita memperbanyak itu Pak ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddah, supaya kalian menyempurnakan bilangan bulan, walitukabbirullah, dan supaya kalian bertakbir kepada Allah, membesarkan nama Allah, ala ma hadakum ya, atas hidayah yang Allah telah berikan kepada kalian ya. Wa yajharu bihi rijal, kemudian laki-laki menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya, fil buyut wal masajid, baik itu dalam rumah maupun dalam masjid, wal aswaq, atau di pasar. Ini yang jarang Bapak ya. Kalau pasar di zaman Nabi itu banyak takbirnya Pak ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau pasar di zaman kita banyak musik ya Pak. Ya lagu Minangnya yang full Pak ya. Iya. Kalau pasar di zaman Nabi banyak zikir gitu Pak, suara-suara takbir gitu kan. Iya. Iya. Wa yusirru bin nisa'u, dan wanita mensirkan suaranya ya, tidak mengeraskan suaranya. Jadi wanita takbir juga, namun mereka lah yang dengar ya. Seperti itu. Kemudian juga apa yang disunahkan Pak, jalan dengan jalan yang berbeda pas pergi dan pas pulang gitu Pak. Ya. Karena berdasarkan hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafat tariq. Jadi Nabi kalau seandainya pada hari Id, ketika beliau pergi ke lapangan dan ketika pulang dari jalan yang tidak sama, sehingga apa Pak? Sehingga lebih banyak ketemu orang gitu Pak ya, ketemu rumah yang berbeda, sehingga silaturahmi pun berjalan dengan baik. Seperti itu rahasianya. Kemudian yang terakhir Pak, sunnah yang terakhir Pak, wala ba'sa bitahni'atin nas ba'dhum ba'dhan yaumal aidi. Kemudian tidak mengapa ya kita mengucapkan selamat ya Pak ya, antar sesama kaum muslimin ya, dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka salihal a'mal ya. Ya. Atau dengan bahasa kita bisa juga Pak, selamat air aja udah. Itu diperbolehkan gitu kan. Ya. Ya. Fakana yafalu ashabun nabi ya. Ucapan yang seperti ini dahulu diamalkan oleh sahabat Nabi. Jadi sahabat ketika hari itu mereka ketemu dan Nabi tidak mengingkarinya. Jadi sahabat itu pas hari Idul Fitri atau Idul Adha, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal ya. Semoga Allah SWT menerima amal soleh kami dan kalian gitu. Nah, ini Pak ya, beberapa hal yang merupakan sunnah ya ketika di Idul Adha. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan mengingat waktu ya. Sebelum kami tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau kami ada ilmunya, insya Allah kita akan berbagi di majelis kita malam hari ini. Untuk itu ya kami persilakan. Iya Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar karena pertanyaan itu satu kan kalau seandainya pada saat boleh itu masak daging kurban itu Iya. untuk panitia. Iya. Karena panitia itu kan apa yang kita itu memang dari kalangan orang yang tidak Iya. muda. Nah itu bagaimana tak? Boleh tak diambil sebelum kita bagi dagingnya ke orang yang memang Iya. ya itu sudah itu kan kita membagi panitia atau bukan jagal apa hewan korban kita itu berdasarkan dari apa yang sudah ditentukan sama yang kita bagi sama karena panitia aku atau orang yang memang orang yang kategori orang yang memang orang yang mampu lah kan. Iya. Kita mana kan kita perlu kasih kita lupa kan, tapi kita ambil itu kita kasih kalau lupa mungkin di luar itu kita kasih dari yang memang jasa pembukuan. Aku bisa mana boleh tak? Iya. Nah, sudah itu Jaman-jamannya bang, kagak lupa yang itu bang. Iya. 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 yang ketiga berisiko kita berkorban apakah itu memang itu diniatkan puasa atau tidak pada saat hari Idul Adha juga kan setelah kata itu kan harus jangan makan dulu sebelum kita makan daging korban itu tadi. Itu tadi. Apakah di sini kalau seandainya itu bukan niatnya puasa, apakah boleh kita minum? Kan kita tak boleh makan, bukan tak boleh makan dia juga jangan makan dulu. Iya. Boleh tak minum kan? Atau kita bantu? Iya. Iya, masya Allah. Ini pertanyaannya masya Allah ya, bagus sekali, panjang lebar, ya. Panjang kali lebar, ya. Jadi yang pertama, apakah boleh kita memberi makan orang yang mengurus korban gitu ya, panitia lah gitu ya, masa-masa gitu. Itu yang pertama yang kita bahas. Yang pertama harus kita ketahui bahwasanya daging korban itu adalah hak orang yang berkorban. Jadi orang panitia itu hanya yang diwakilkan. Jadi tergantung nanti akadnya seperti apa. Ya. Kalau seandainya orang yang berkorban ini di akad pertamanya itu memang sudah mengatakan nggak apa-apa pak gitu, bapak kasih panitianya makan dengan daging korban kami ini nggak apa-apa gitu. Karena memang ada haknya gitu. Orang yang berkorban itu pak maksimal dia memiliki sepertiga haknya gitu ya dari daging korbannya gitu. Jadi kalau di awal-awal sudah ada akad dia dengan panitia orang yang berkorban ini nggak apa-apa pak. Ya ini tentu diperbolehkan. Iya itu ya. Jadi jawabannya tergantung kesepakatan dan kerelaan dari orang yang punya daging itu pak. Iya. Iya walaupun belum tahu, tapi kan ada haknya orang yang berkorban itu. Jadi kalau seandainya mereka mengizinkan dan ridho, ya rata-rata mengizinkan lah gitu ya, karena mereka sudah menyerahkan kepada panitia gitu. Ini tidak apa-apa pak, boleh. Iya, iya seperti itu. Kemudian berkaitan dengan upah, memang nggak boleh diupah dari daging korban, karena sebagian kampung ada yang seperti itu pak ya, orang yang tukang sembelih itu, ini upah saya ini kepalanya gitu, itu tidak boleh gitu. Ya itu namanya jual beli pak ya, dia kan menjual jasa namanya. Padahal daging korban ini tidak boleh dikomersilkan. Kalau seperti itu berarti dia sudah memperjualbelikan daging korban dengan bentuk menjual jasanya gitu ya, jasa menyembelih. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama juga telah kita bahas kemarin pak ya, dalam fikih mazhab Syafi'i tentang fikih berkorban itu haram ya, sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin itu. Iya, ini enggak dibolehkan. Kemudian bang, seandainya itu kasih berdasarkan karena panitia itu kan termasuk orang-orang yang
miskin lah kan. Boleh, iya. 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 Iya, kalau seandainya mengasih itu tergantung ini Pak, tergantung orang yang punya daging itu. Kalau dia mengatakan nggak boleh, itu terserah panitia lah gitu. Dia serahkan bulat-bulat kepada panitia, ya boleh gitu Pak. Iya. Bahkan Pak ya, kepada orang kaya pun memang ada perbedaan pendapat seperti yang telah kita bahas dalam mazhab Syafi'i kan, orang kaya nggak boleh dikasih, makanya itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab yang lain jumhur ya, atau orang kaya pun kalau orang yang berkorban ini mau mengasihinya nggak apa-apa. Ya, boleh gitu, ada haknya. Namun niatnya adalah sedekah, bukan niatnya adalah untuk diperjualbelikan, ya, seperti itu. Atau niatnya sebagai upah, bukan itu. Namun niatnya sebagai sedekah, itu boleh Pak. Bang ya? Iya. Apa satu lagi Bang? Makan dan makan sholat. Makan sholat minum. Oh ya, ini termasuk minum juga Bang ya? Iya. Termasuk minum juga. Ya, jadi tidak makan Bang ya? Iya, makan dan minum itu jangan dulu sampai orang, kalau dia peserta korban, sampai dia menyaksikan atau dia sendiri menyembelih hewannya gitu. Iya. Niatnya puasa Bang ya, namun puasa bukan seperti puasa Ramadan atau bukan seperti puasa umumnya. Namun puasa waktu itu, karena puasa itu Pak secara bahasa kan menahan artinya. Berarti puasa dari minum dan makan, arti menahan minum dan makan gitu. Iya, nah gitu Bang. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya nanya di luar tema Iya, iya. Kita kan sebagai laki-laki dianjurkan sholat di masjid tadi. Iya, iya. Kalau seandainya hujan itu uzur tadi. Iya. Apakah berlaku uzur itu bagi orang yang punya kendaraan mobil ataupun fasilitas yang memadai bisa pakai jas hujan? Apakah berlaku uzur itu? Berlaku gitu. Jadi memang ini samalah dengan orang sekarang safar ya. Orang zaman Nabi itu kan pakai onta Pak Ustadz, kan capek mereka. Ya makanya boleh ini kita bawa kepada sholat contohnya ya. Boleh mereka mengkasor dan menjamah. Sekarang kan kalau pakai pesawat Pak Ustadz, ya kan? Terkadang cuma 1 jam gitu lah sampai di tempat tujuan gitu. Maka jawabannya tidak melihat kepada hal itu gitu. Tidak melihat kepada jaket hujan, enggak. Memang kalau ada hujan, ketika turun hujan itu memang sudah ada keringanan ya, untuk tidak sholat berjamaah seperti itu Pak ya. Meskipun kita ada jaket hujan gitu ya. Namun kalau kita tetap mau ke masjid aja kan nggak apa-apa juga gitu. Ya tidak berdosa juga Pak ya. Ya bahkan basah-basahan ya, Bapak sholat ke masjid tidak apa-apa juga. Mungkin orang marbotnya yang risih ya, ini payah pula saya ngepel lagi basah-basah Bapak ini gitu. Nah itu. Iya, iya dia tetap ada uzurnya gitu Bang ya. Iya. Yang kedua tadi. Iya, wallahu a'lam bishawab ya. Yang kedua tadi. Iya. Takbir setelah sholat tadi. Boleh kita berjamaah? Enggak boleh Bang ya. Jadi bareng-bareng gitu. Iya. Beda dengan takbir bersama-sama gitu ya. Dengan takbir bersama. Kalau takbir bersama atau berjamaah itu artinya dipimpin gitu. Nah, namun berjamaah kita takbir boleh. Kita zikir bersama-sama gitu. Jadinya imam zikir, makmum juga zikir gitu. Imam takbir ya biasa Allahu Akbar Allah. Yang makmum gitu juga Pak gitu. Ya jadi tanpa dipimpin seperti nyanyi Indonesia Raya gitu ya. Gitu nah. Ya tanpa ada yang memandunya ya. Karena kita ini bukan sedang panduan suara gitu Pak ya. Namun kita sedang zikir gitu ya. Ketentuannya SPOK-nya Pak ya. Operasionalnya ya. Operasionalnya caranya yang telah dicontohkan Nabi itu Pak seperti itu. Ya, ketika takbir itu memang tidak dilakukan berjamaah gitu. Ya. Nah gitu, wallahu a'lam bishawab. Iya Bang, iya. 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 Iya.
Itu terjadi perbedaan juga kemarin ya. Kalau kita ini kita punya kelebihan rezeki, Iya. tapi kita tidak mau berubah atau Iya. kita termasuk golongan orang yang berdosa atau gimana? Iya. Ini seperti yang telah kita bahas Bang ya. Ya, memang dalam hal ini pun terjadi perbedaan pendapat ya. Kalau mayoritas ulama mengatakan sunnah gitu ya, dianjurkan. Jadi kalau kita nggak berkorban walaupun ada uangnya, menurut jumhur ya, mayoritas ulama memang tidak berdosa gitu. Namun menurut mazhab Imam Abu Hanifah berdosa gitu Pak ya. Karena ada hadis, ya hadisnya sahih bahwasanya Nabi mengatakan mangkana lahu si'atun falam yudahi fala yaqribanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelebihan kelebihan harta ya kan, dan dia tidak berkorban, janganlah dia mendekati tempat sholatku kata Nabi. Ya, jadi Nabi mengancam bagi orang yang memiliki kelebihan. Untuk keluar dari khilaf ulama ini, tentu kita mencari hal yang yang amannya gitu Bapak ya. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan berdosa, ya kalau kita ada kecukupan harta ya kita berkorban. Mana tahu yang benar itu adalah, kita kan nggak tahu gitu kan. Iya. Mana tahu yang benar itu pendapat yang mengatakan wajib, seperti itu Pak ya. Nah, maka dalam hal ini ya, bagi yang mempunyai kelebihan harta supaya tidak ya dihisab oleh Allah kelak ya, hendaknya mereka berkorban Pak ya. Kecuali orang yang ada utang Pak, memang dia ada uang cukup berkorban namun ada utangnya gitu, maka yang lebih utama dia melunasi utangnya dulu gitu. Karena membayar utang ini sepakat ulama wajib semuanya, nggak ada yang khilaf gitu Pak ya, nggak ada yang selisih pendapat gitu Pak ya. Iya, memang ada juga terkadang teman ya, dia punya uang ya, uangnya adalah gitu ya, namun bayar utang tuh yang malas Pak ya, dia rasanya rugi kali untuk membayar utang, ada juga gitu Pak ya. Iya, bahkan orang yang mati syahid Pak belum masuk surga Pak. Orang mati syahid itu kan masuk surga tanpa hisab ya, tanpa azab ya, langsung gitu. Namun ternyata ini disebutkan dalam hadis sahih ya, ternyata orang yang mati syahid ini ada hutang ya Pak ya. Maka Allah mengatakan jangan masuk dulu. Ya, maka tempatnya itu antara surga dan neraka gitu Pak ya. Tergantung-gantung. Wallahu a'lam bishawab. Iya, kayaknya iya, mengingat waktu Pak ya, karena memang bapak juga jauh-jauh ya Pak ya, ada yang dari Tunas Baru ya, ada yang dari Jambi ya. Nah, mungkin kita pending dulu, kita jadikan ini PR Pak ya. Ya, insya Allah jawabannya ya, jawabannya bisa lewat HP ya Pak ya, bisa dikirim ke grup insya Allah, atau pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.